Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 24 Oktober 2005 sekitar jam 9 pagi, seorang teknisi bernama Tan mendapat perintah untuk memeriksa AC di ruang komputer yang berada di lantai 33 di gedung Revenue Tower Hong Kong. Di gedung tersebut terdapat banyak kantor pemerintahan, yang salah satunya merupakan kantor Badan Departemen Perlindungan Lingkungan. Saat memasuki ruang sentral AC, Tan mencium bau busuk. Namun setelah memeriksa di sekeliling ruangan dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, Tan pun segera memulai pekerjaan. 2,5 jam kemudian, Tan berpindah ke bagian lainnya untuk memeriksa salah satu mesin AC setinggi 3 meter. Dengan menggunakan tangga, pria itu segera naik ke atas, yang di sana di bawah cahaya redup, dia melihat jasad seseorang yang tergeletak di atas mesin dengan kondisi tubuh membengkak serta kepala ditutupi kantong plastik merah. Tan menduga jika jasad tersebut merupakan salah satu petugas bertubuh gemuk yang kemungkinan meninggal karena sengatan listrik. Dia pun melaporkan hal ini pada mandornya yang bernama Chen yang tiba bersama seorang petugas. Secara bergantian, mereka berulang kali menaiki tangga untuk memeriksa. Namun pria itu masih ragu jika temuan tersebut merupakan jasad manusia. Menurut Chen, jasad tersebut tidak terlihat seperti seorang pria, melainkan seperti boneka wanita berambut panjang mengkilap yang sengaja diletakkan oleh seseorang sebagai lelucon atau untuk menakut-nakuti petugas lainnya. Tetapi Tan yang tidak percaya mengambil sebuah payung dan menyodok perut boneka itu. Saat payung tersebut terasa menyentuh benda lunak, seketika ketiganya menjadi panik dan menghubungi kepolisian. Polisi yang tiba di TKP memastikan jika jasad tersebut milik dari seorang wanita. Namun karena di akhir pekan AC dimatikan dan saat itu cuaca di Hong Kong sangat panas, sehingga jasad itu mengalami pembengkakan tidak merata yang membuatnya tampak seperti pria gemuk dengan wajah hampir tidak bisa dikenali. Dan karena hal ini sangat sulit untuk memastikan waktu kematiannya. Jasad tersebut dalam kondisi kepala ditutupi dengan kantong plastik berwarna merah dan tangan diikat ke belakang tubuh. Tubuhnya dipenuhi perhiasan mahal seperti jam Rolex, anting mutiara, serta gelang Tiffany yang masih menempel di lengannya. Sepatu hak tingginya yang bermerek Chanel tergeletak di samping kepalanya. Melihat dari pakaian serta barang-barang tersebut, polisi menduga jika korban berasal dari kalangan atas. Berdasarkan pemeriksaan forensik, korban dinyatakan sebagai wanita berusia 40 tahun, tinggi 156 cm dan berat 44 kg, serta memiliki rambut panjang berwarna hitam dengan highlight berwarna merah. Selain terdapat banyak luka gores pada leher serta dada, juga ditemukan luka sajam pada dada kanan. Dalam darahnya ditemukan kandungan obat tidur dan penyebab kematian akibat mati lemas. Walaupun pakaian dalam keadaan utuh serta rapi, tetapi pada tubuh bagian bawah ditemukan adanya zat pembersih yang menurut forensik korban telah dibius, dilecehkan, dan dibersihkan sebelum diletakkan di atas mesin AC. Ketika kasus tersebut dilimpahkan ke pasukan khusus kejahatan regional Hong Kong, mereka menemukan banyak hal ganjil dalam kematian korban. Melihat lokasi jasad disembunyikan, mereka meyakini jika pelaku lebih dari satu orang, karena sangat mustahil mengangkat jasad sendirian ke atas mesin yang memiliki tinggi sekitar 3 meter. Mengingat jika gedung dan ruangan AC sentral juga bukan ruangan umum yang biasa dimasuki oleh sembarang orang, mereka pun menduga jika pelaku bukan orang awam. Untuk menentukan motif pembunuhan tersebut, polisi masih belum menemukan petunjuk, terutama karena barang-barang korban dalam keadaan utuh. Ketika berita tersebut muncul di publik, Wakil Konsulat Jenderal Thailand di Hong Kong yang bernama Bizen secara kebetulan menonton berita itu. Seketika dia teringat bahwa ciri-ciri korban sangat mirip dengan seorang wanita Cina bernama Li Ping yang dilaporkan hilang sejak 13 Oktober. Sang konsulat pun segera menghubungi polisi yang setelahnya menghubungi kekasih Li Ping untuk melakukan identifikasi.
dan pria itu pun menangis ketika memastikan jika korban adalah kekasihnya. Keesokan harinya, Li Dai dan Le Quan yang merupakan adik serta sepupu Liping tiba dari Amerika. Sang adik membawa sampel genetik keluarga untuk melakukan perbandingan DNA yang bertujuan untuk memastikan identitas jasad tersebut. Liping seorang keturunan Cina yang berasal dari Guangdong dan tinggal di Thailand. Keluarganya menjalankan bisnis perhiasan. Yang di awal memulai bisnis, sang ayah menambang batu permata di Thailand serta Myanmar. Sejak beberapa tahun terakhir, ayahnya mulai merambah ke Madagaskar, yang karena hal ini, pria itu pun disebut-sebut sebagai Raja Perhiasan Thailand. Sejak kecil Liping dan Li Dai mendapat pendidikan yang baik, dan setelah tamat kuliah di Amerika, dia kembali ke Bangkok untuk menjalankan bisnis sang ayah. Selain pintar mengelola perusahaan, Liping juga fasih berbicara dalam 4 bahasa, yang hal ini menjadi nilai lebih untuk mengembangkan bisnis. Saat berusia 23 tahun, Liping menikah dengan kekasihnya yang lebih tua 5 tahun. Namun karena berkali-kali mengalami keguguran, hubungan keduanya mulai retak dan pernikahan yang telah berjalan selama 15 tahun itu pun berakhir dengan perceraian. Meskipun telah bercerai, namun hubungan keduanya berjalan dengan sangat baik. Bahkan sang mantan masih bekerja di perusahaan keluarga Liping untuk mengelola salah satu toko perhiasan mereka yang berlokasi di sebuah mal di kota Bangkok. Ketika ayah Liping meninggal dalam kecelakaan mobil, semua bisnis keluarga dikelola oleh wanita itu karena semua adik-adiknya telah pindah ke Amerika. Memasuki usia 38 tahun, Liping yang cantik didekati oleh banyak pria, namun tidak satu pun yang berhasil mendekati dan wanita itu justru lebih tertarik pada pria Australia bernama Muller. Muller yang berusia 28 tahun merupakan seorang fotografer yang juga bekerja di industri hiburan. Dia seringkali ke Hong Kong untuk merekrut model profesional yang diajak bekerja di Thailand. Ketika Disneyland di Hong Kong akan dibuka, Liping yang menyukai Mickey Mouse memutuskan untuk ikut pergi bersama sang kekasih. Mereka tiba di Hong Kong pada 10 Oktober dan akan berada di sana selama 5 hari. Selain menemani Muller untuk bekerja, dia pun akan mencari-cari lokasi untuk membuka bisnis perhiasan di negara tersebut. Dan pada hari keempat, Liping berencana akan mengunjungi Disneyland sebelum dia kembali ke Thailand. Menurut sang kekasih, keesokan harinya saat dia sedang berada di lokasi syuting, Liping yang tidak ikut memutuskan untuk jalan-jalan sendirian. Sekitar jam 2 siang, tiba-tiba Liping menghubungi sang kekasih dan mengatakan setelah shopping di Simsasui, dia akan mendatangi kantor pajak yang berada di lantai 9 di gedung Revenue Tower untuk menanyakan tentang detail pembukaan toko. Saat itu Muller yang tidak bisa meninggalkan lokasi syuting meminta bantuan Liping agar mampir ke lantai 40 yang berada di gedung tersebut untuk mengambil sebuah buku di bagian koordinasi pelayanan film dan televisi. Liping berjanji akan menjemput buku tersebut. Namun setibanya di sana, kantor dalam keadaan tutup karena adanya perayaan Festival Chongyang. Namun sejak saat itu, Liping tidak bisa dihubungi lagi dan ponselnya dalam keadaan mati. Ketika Muller kembali ke hotel dan Liping tidak pulang semalaman, dia pun mendatangi gedung Revenue Tower. Tetapi saat itu dia gagal menemukan wanita itu. Setelah menunggu dan melakukan pencarian, 2 hari kemudian Muller meminta bantuan pada konsulat Thailand yang melaporkan hilangnya Liping pada polisi. Sedangkan Li Dai yang seharian tidak bisa menghubungi sang kakak, meminta mantan suami Liping untuk terbang dan mencari Liping ke Hong Kong. Namun setelah 2 hari berada di sana dan Liping belum ditemukan, pria itu memutuskan untuk kembali ke Thailand. Polisi yang menerima laporan melakukan pencarian dengan memeriksa catatan keluar masuk imigrasi untuk memastikan jika wanita itu belum meninggalkan Hong Kong. Ketika tidak menemukan nama Liping dalam daftar keluar, mereka pun mencetak poster orang hilang yang disebarkan di seluruh distrik. Namun sayangnya, Liping ditemukan tewas 9 hari setelahnya. Karena Liping tiba di Hong Kong bersama Muller, sehingga pria itu juga ikut diselidiki.
Tetapi berdasarkan keterangan banyak orang yang menyaksikan Mueller selalu berada di lokasi syuting, polisi pun mencoret namanya dari daftar tersangka. Menurut polisi, kemungkinan saat Liping di gedung tersebut, dia berada di titik buta yang tidak memiliki CCTV sehingga tidak terekam saat memasuki gedung. Namun dalam CCTV yang berada di stasiun kereta bawah tanah, terlihat wanita itu memakai ransel hitam yang tidak ditemukan di TKP. Berdasarkan keterangan Mueller, di dalam tas tersebut Liping membawa 2 buah paspor, 2 kartu kredit serta sejumlah uang tunai, yang setelah dicek melalui riwayat akun bank, terlihat kartu tersebut pernah digunakan di sebuah mesin ATM. Seseorang telah berusaha menarik uang sejumlah 45 juta, tetapi karena nomor sandinya salah, kartu itu pun tertelan oleh mesin. Dari pemeriksaan di gedung Revenue Tower, polisi mendapat info jika ruangan AC sentral selalu dalam keadaan terkunci dan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki nomor sandi. Berdasarkan peraturan gedung, hanya para staf yang bisa masuk ke lantai 33, sedangkan tamu yang ingin ke lantai tersebut harus melakukan pendaftaran di resepsionis. Dan karena untuk masuk menyelinap sangat tidak mungkin, sehingga polisi yakin jika kasus ini melibatkan orang dalam. Sejak awal Oktober, di lantai tersebut sedang dilakukan pemeliharaan rutin dengan menyewa tenaga outsourcing. Ada banyak orang keluar masuk dengan menaiki lift nomor 13 yang diperuntukkan khusus untuk selain karyawan tetap serta para pengunjung. Walaupun lift tersebut berada hanya berjarak beberapa meter dari TKP, namun karena belum dipasangi CCTV, sehingga sulit untuk memastikan siapa saja yang pernah menaikinya di hari kejadian. Menurut polisi, besar kemungkinan pelaku membawa jasad Liping dari TKP awal dengan menaiki lift menuju ke lantai 33. Dan si pelaku sepertinya telah mengenal gedung tersebut dengan sangat baik. Hingga beberapa hari kemudian, polisi memeriksa daftar tamu yang ada di resepsionis. Di sana terdapat 30 nama yang namanya terdaftar sebagai pengunjung dalam waktu sebulan sebelum terjadinya insiden. Salah satu nama yang terdaftar atas nama Jintang menarik perhatian polisi. Selain pria itu merupakan teknisi AC, dia juga tinggal di distrik Dabu, tempat ATM yang digunakan pelaku untuk melakukan penarikan kartu kredit milik Liping. Tetapi sayangnya ketika polisi menggeledah rumah pria itu, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Sehingga untuk berjaga-jaga, polisi hanya mencatat nomor kartu transportasi milik Jintang. Karena kasus berjalan lambat, 2 bulan kemudian Lidai dan Mueller menawarkan hadiah sejumlah 1,5 miliar bagi siapapun yang bisa memberikan petunjuk. Setelah 6 bulan berlalu dan masih belum ada yang bisa memberikan informasi, pada akhirnya secara perlahan kasus ini pun menjadi kasus dingin. 3 tahun kemudian, polisi kembali mendapat laporan atas hilangnya seorang pegawai bandara bernama Saoyan. Pada 15 Mei 2008 sekitar jam 5 subuh, gadis berusia 21 tahun itu sempat mengirim pesan pada kekasihnya yang bernama Zen. Dia mengatakan akan pergi selama beberapa hari untuk membantu temannya dan meminta Zen agar mewakilinya meminta izin cuti ke perusahaan penerbangan. Meskipun Zen juga bekerja di bandara, tetapi dia bertugas di departemen yang berbeda. Hal ini membuatnya berpikir mengapa bukan Saoyan saja yang meminta izin pada atasannya. Karena merasa ada yang janggal, dia pun menghubungi gadis itu yang sayangnya tidak ada jawaban. Di malam harinya ketika Saoyan belum kembali, orang tuanya mulai merasa resah karena rumah mereka berada di desa serta jalan dalam kondisi sedang ada perbaikan. Namun saat itu, mereka masih berusaha tenang menunggu kepulangan sang putri. Saoyan berasal dari desa Jinsan Dabu. Karena rumahnya yang jauh, sehingga setiap hari pulang kerja jam 12 malam, dia akan menaiki kereta ekspres bandara yang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah turun di depan stasiun pemadam kebakaran di Jalan Tingkok, Saoyan masih harus berjalan kaki untuk melewati beberapa lokasi sebelum tiba ke rumah, seperti halte bus, Taihei Mall, dan jembatan Jinhe. Setelahnya dia akan memasuki jalan pedesaan yang cukup terpencil, yang di malam hari hampir tidak ada orang yang lewat. Hingga keesokan harinya mereka masih menunggu Saoyan,
Tetapi ketika rekan kerja gadis itu menelpon dan menanyakan keberadaan Saoyan, seketika mereka menyadari jika sang putri telah hilang. Mereka pun mulai mencari-cari dan menanyai teman-teman sang putri yang sayangnya tidak mengetahui apapun. Di tengah-tengah pencarian, pada sore harinya tiba-tiba Saoyan mengirim pesan pada ayahnya. Dia meminta untuk ditransfer sejumlah uang ke rekening miliknya yang uang tersebut akan digunakan untuk membantu teman-temannya. Sang ayah yang penasaran mencoba untuk menghubungi Saoyan, tetapi ponselnya telah dinonaktifkan. Selang beberapa waktu kemudian, pria itu menerima panggilan telepon dari Zen yang menceritakan tentang isi pesan yang dikirim Saoyan di subuh hari. Mendengar hal itu, sang ayah pun menduga jika putrinya telah diculik dan segera melapor pada polisi. Tetapi karena belum 2 kali 24 jam, sehingga saat itu mereka hanya mencatat laporan tersebut. Dua hari kemudian bersama dengan Zen, Lin ibu Saoyan mendatangi bank untuk memeriksa rekening milik putrinya. Di sana ditemukan adanya beberapa kali penarikan uang dengan total 43 juta. Penarikan tersebut dilakukan di ATM yang berlokasi di dekat pusat perbelanjaan Taihe tepat sehari setelah Saoyan menghilang. Mendengar nama daerah tersebut, seketika Lin teringat jika mantan pacar Saoyan yang bernama Yongqiang juga tinggal di daerah yang sama. Dan dia pun mulai berpikir meminta bantuan pada pemuda itu untuk mencari sang putri. Saoyan dan Yongqiang merupakan pasangan kekasih saat di SMA. Mereka pacaran selama 4 tahun sebelum akhirnya putus karena berbeda kepribadian. Setelah berpisah, pemuda itu mulai mengalami depresi yang setelah mendapat perawatan psikiater, perlahan luka hatinya mulai sembuh. Untuk mencari kesibukan, Yongqiang pun membeli sebuah truk dan mulai bekerja di bidang pengangkutan barang. Sedangkan Saoyan yang saat itu telah berpacaran dengan Zen, saat itu tidak pernah menceritakan tentang mantan kekasihnya. Dia merasa jika lebih baik tidak menceritakan masa lalu masing-masing. Beberapa hari kemudian, Lin kembali mendatangi bank untuk memeriksa rekening sang putri. Di sana, terlihat jika pelaku kembali melakukan penarikan sejumlah 43 juta. Hal ini membuat Lin yang merasa jika putrinya dalam situasi bahaya, segera mengumpulkan teman serta keluarga besarnya untuk kembali mencari Saoyan, yang lagi-lagi mereka harus kecewa karena gadis itu tidak berhasil ditemukan. Di hari yang sama, Lin kembali melapor pada polisi tentang penarikan uang untuk kedua kalinya, yang hal ini membuat kasus tersebut segera diambil alih oleh tim unit kejahatan regional. Dalam masa-masa ini, Zen mendapat pesan SMS dari sang pelaku yang menggunakan ponsel milik Saoyan. Secara terang-terangan, pria itu meminta uang tebusan sejumlah 500 juta. Zen yang menyadari jika sang kekasih telah diculik, berusaha melakukan tawar-menawar untuk mengulur waktu, yang pada akhirnya mereka pun sepakat dengan uang tebusan sejumlah 50 juta. Pelaku meminta agar uang tersebut dikirim dari beberapa ATM yang berlokasi di distrik Taipo, Kuntong, dan Yumate. Mendengar hal ini, seketika Lin yang teringat jika 3 daerah tersebut merupakan rute yang biasa dilewati Yongqiang saat mengangkut barang, dia pun mengungkapkan kecurigaannya pada polisi. Polisi berhasil menangkap Yongqiang saat pria itu sedang melewati rute tersebut. Namun dalam interogasi, dia menolak semua tuduhan dan mengaku tidak tahu tentang hilangnya Saoyan. Untuk memastikan ucapannya, polisi meminta Zen menghubungi ponsel Yongqiang yang kemungkinan pria itu memasukkan SIM card Saoyan dalam ponselnya. Saat itu Zen berpura-pura membahas tentang uang tebusan yang mendapat respon dari pelaku yang memberitahu di mana lokasi pengantaran uang tebusan. Mendengar hal ini, polisi pun mencoret nama Yongqiang dari daftar tersangka karena tidak mungkin Yongqiang yang berada di dalam ruang interogasi bisa membalas semua pesan-pesan tersebut. Keesokan hari pada jam 8 malam, Zen membawa uang tersebut dalam tas berwarna putih yang diletakkan di atas kursi bus yang menuju ke daerah Mongkok. Saat itu Zen ditemani oleh polisi berpakaian preman yang duduk tersebar di beberapa kursi. Di sana mereka melihat seorang pria yang terlihat sibuk mengirim pesan sambil mengambil tas dari tangan Zen. Karena bus dalam keadaan penuh penumpang, polisi yang tidak ingin terjadi hal-hal buruk
saat itu hanya duduk manis dan bersabar menunggu si pria turun. Dan si pria yang tidak tahu jika dirinya diawasi kembali menaiki bus menuju ke rumahnya di daerah desa Taiwo yang berada di distrik Taipo. Setelah memastikan rumah yang dimasukinya, polisi pun menangkap si pria yang sedang bersama dengan 3 orang lainnya. Di sana juga ditemukan SIM card milik Saoyan bersama dengan tas putih berisi uang tebusan. Dalam interogasi panjang, si pelaku bernama Jintang mengaku telah menghabisi Saoyan, sedangkan ketiga pria lainnya dilepaskan karena terbukti tidak terlibat. Jintang dan kelima saudaranya terlahir dari keluarga cukup berada. Orang tuanya menjalankan bisnis ikan dan restoran steak. Namun karena Jintang hanya tamat SMP, dia hanya bisa bekerja sebagai tukang dekorasi dan reparasi AC. Jintang yang suka berpesta juga diketahui sering mabuk, berjudi, dan pernah berhutang pada rentenir dalam jumlah ratusan juta. Sehingga teman-teman serta keluarga yang merasa kasihan membantunya dengan patungan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Seolah tidak kapok, Jintang yang bergaya hedon kembali membuat ulah dengan berhutang sebanyak 150 juta yang digunakan untuk liburan ke Taiwan dengan perjanjian akan membayar cicilan sejumlah 15 juta per bulannya. Sekembalinya dari sana, Jintang yang pergi dengan bahagia serta wajah glowing saat pulang dan menyadari harus membayar hutang selilit pinggang, seketika wajahnya berubah kembali menjadi burik. Sama seperti sebelumnya, dia berencana akan memanfaatkan keluarga serta teman-temannya. Namun karena Jintang tidak berubah, mereka pun menolak untuk membantu. Sehingga pria itu mulai berpikir untuk merampok demi melunasi hutang-hutang yang semakin menumpuk. 10 hari sebelum penculikan, Jintang telah mencari lokasi untuk tempat membuang jasad. Dia pun memilih sebuah saluran air yang berada di tempat terpencil yang memiliki air dangkal sehingga akan membuat jasad sulit mengapung. Untuk memudahkan pencarian, Jintang menargetkan seorang wanita dengan penampilan mewah yang sedang berjalan sendirian di pusat perbelanjaan Taiwo Estate. Dia pun mengikuti Saoyan yang sedang berada di sana dan akan menuju ke sebuah ATM. Setelah gadis itu keluar dari sana dan menuju perjalanan pulang, Jintang yang mengikuti dari belakang tiba-tiba menyeret serta mencekiknya di dekat sebuah taman. Dia membawa Saoyan ke semak-semak yang berada di bawah jembatan layang dan mendorongnya hingga terbaring di tanah. Di bawah ancaman sajam, Saoyan pun memberikan nomor sandi ATM-nya. Dan setelahnya, Jintang mencekik gadis itu hingga tewas sebelum akhirnya dibawa ke lokasi pengairan. Di malam itu setelah menarik uang milik Saoyan, Jintang kembali ke lokasi pengairan. Dia membawa sebotol larutan pembersih AC yang cairan tersebut digunakan untuk membersihkan sidik jari serta DNA dari leher dan tangan gadis itu yang sebelumnya sempat mencakarnya. Setelah memastikan semua bukti-bukti lenyap, Jintang membenamkan jasad Saoyan ke dalam air yang diikat dengan batu sebagai pemberat. Sepulangnya dari sana, alih-alih membayar hutang, Jintang justru menggunakan semua uang Saoyan untuk bersenang-senang. Dia mentraktir semua teman-teman untuk minum-minum di klub dan belanja gila-gilaan. Ketika uang tersebut habis dan Saoyan belum ditemukan, dia pun memanfaatkan keadaan untuk memeras keluarganya dengan meminta uang tebusan dan bersikap seolah-olah gadis itu masih hidup. Dan di hari yang sama, polisi berhasil menemukan jasad Saoyan bersama dengan bukti-bukti yang memberatkan pria itu. Setelah tertangkapnya Jintang, polisi yang teringat jika kasus ini mirip dengan kasus Liping memutuskan untuk kembali membuka kasus tersebut. Mereka mencurigai pria itu karena Jintang adalah pria yang dulu sempat dicurigai dan rumahnya juga digeledah. Selain itu, ATM penarikan uang milik Saoyan juga merupakan ATM yang sama di mana kartu kredit milik Liping tertelan mesin akibat salah nomor PIN. Semua kesamaan tersebut terlalu banyak untuk disebut sebagai suatu kebetulan. Namun saat kembali diinterogasi, pria itu menolak tuduhan kasus Liping. Mengingat jika di kasus sebelumnya, polisi mencurigai jika ada lebih dari satu orang pelaku, mereka pun berusaha menemukan kaki tangan Jintang yang membantunya menaikkan jasad Liping ke mesin AC. Mereka pun kembali memeriksa rekaman CCTV 3 tahun yang lalu di gedung itu, yang di sana
terlihat Jintang memasuki gedung bersama seorang pria yang merupakan teman sekelas saat SMP bernama Hui. Hui yang diminta datang untuk interogasi, pada awalnya berusaha mengelak dengan berbagai alasan. Namun setelah ditawarkan untuk menjadi saksi dan dibebaskan dari semua tuduhan, dia pun mulai bernyanyi merdu. Semerdu suara token listrik baru diisi. Berdasarkan pengakuan Hui, di hari kejadian Jintang mengajaknya ke gedung tersebut dengan iming-iming akan dikenalkan pada seorang pejabat yang akan membantunya untuk mendapatkan pekerjaan. Hui yang setuju bersedia ikut dan dibawa oleh Jintang menuju ke lantai 33. Setelah memakai sarung tangan karet, Hui dibawa masuk ke ruang AC sentral. Yang sesampainya di dalam, dia melihat seorang wanita cantik sedang terbaring di atas lantai. Di saat itu Hui tidak tahu jika si wanita telah tewas dan sangat kaget ketika melihat Jintang memperkaos wanita itu tepat di depan matanya. Setelahnya Jintang mengeluarkan sajam yang ditodongkan pada Hui sambil memintanya untuk melakukan hal yang sama. Karena takut, Hui pun menuruti perintahnya dengan ikut memperkaos sang wanita yang di saat itulah dia baru menyadari jika wanita itu telah meninggal. Beberapa waktu kemudian, Jintang meminta bantuan Hui untuk memindahkan jasad tersebut ke atas mesin AC, yang setelah semua pekerjaan selesai, mereka pun meninggalkan gedung dan bersenang-senang di tempat hiburan. Polisi pun kembali memeriksa rumah Jintang, dan kali ini berhasil menemukan ponsel milik Liping serta sajam yang digunakan untuk menghabisi wanita itu. Namun saat semua bukti diperlihatkan, Jintang kembali menolak tuduhan pembunuhan berencana dan hanya mengaku atas pencurian yang tanpa sengaja menyebabkan kematian. Berdasarkan pengakuannya, Jintang menculik Liping yang saat itu berada di depan kantor pajak di lantai 9 karena kantor sedang libur sehingga tidak seorang pun yang melihat kejadian tersebut. Entah bagaimana caranya, tanpa ketahuan, Jintang berhasil membawa Liping yang pingsan menuju ke ruang AC sentral. Sesampainya di sana, Liping yang sempat tersadar melakukan perlawanan, namun Jintang membiusnya hingga wanita itu kembali pingsan. Karena saat itu hanya ingin mencuri uang, sehingga dia hanya mengikat serta menusuk sedikit pada bagian tangan Liping dan menutup kepalanya menggunakan plastik. Setelahnya Jintang ke ATM untuk mengambil uang, namun saat kembali, Liping telah tewas akibat kehabisan nafas. Dia hanya mengambil sedikit uang serta kartu kredit dan membiarkan semua perhiasan dalam keadaan utuh karena mengetahui jika jam Rolex memiliki nomor seri yang mudah ditemukan dan gelang Tiffany memiliki sertifikat sehingga akan lebih sulit untuk dijual. Dan karena tidak ingin repot, dia pun memutuskan untuk mengambil uang di ATM. Namun yang tanpa dia ketahui bahwa saat itu Liping memberinya nomor sandi yang salah. Semua pengakuan Jintang tentu saja bohong, karena saat ditemukan, tubuh Liping dipenuhi dengan banyak luka gores serta luka sajam. Yang artinya sejak awal, selain mencuri dia juga berencana untuk memperkaos serta menghabisi wanita itu. Dan hal ini dibuktikan dengan Jintang yang telah mempersiapkan obat bius, sajam, dan menjebak Hui sebagai kaki tangan. Dalam persidangan atas kasus Sawian dan Liping yang diadakan dalam rentang 2 tahun, Jintang tampak bersikap santai. Dan saat bertemu keluarga korban, pria itu terlihat acuh tak acuh sambil memandang para hakim dengan tatapan jijik. Dan dalam persidangan akhir, dengan Hui sebagai saksi utama, Jintang divonis dengan hukuman penjara 2 kali seumur hidup. Sedangkan Hui yang menerima kesepakatan polisi dibebaskan dari semua tuntutan. Setelah tewasnya Liping, sang adik Lidai mengalami trauma mendalam dan memiliki kenangan buruk terhadap Hong Kong. Dia bahkan berjanji tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki ke negara itu. Selain itu, Lidai juga tidak puas dengan kinerja polisi yang dianggap membuang-buang waktu selama 3 tahun untuk menyelesaikan kasus Liping yang pada akhirnya ikut menyebabkan hilangnya nyawa Sawian. Sedangkan ibu Liping, sesaat setelah mengetahui sang putri tewas terbunuh, secara mendadak wanita itu mendapat penyakit jantung yang di masa depan membuat tubuhnya semakin lemah serta mudah sakit-sakitan. Karena tidak ada lagi yang mengurus bisnis perhiasan mereka, pada akhirnya Lidai menjual semua perusahaan mereka di Thailand dengan harga murah. Dan untuk Yong Chiang,
2 hari setelah dibebaskan dari tahanan, karena tidak tahan mendapat hinaan dari tetangga, dia pun berencana untuk melakukan bundir dengan cara melompat dari atap rumah. Namun aksinya berhasil digagalkan setelah dibujuk oleh seorang negosiator yang membawanya melakukan pemeriksaan kejiwaan. Pria itu didiagnosis menderita schizofrenia dan tidak stabil secara emosional, sehingga dia tidak bisa bekerja hingga di akhir tahun 2008. Meskipun selama beberapa tahun ke depan kesehatannya mulai membaik, namun dia masih mengalami trauma saat berhadapan dengan polisi. Dia diketahui pernah mengajukan kompensasi pada pemerintah atas kasus salah tangkap yang dilakukan polisi, tetapi hingga saat ini kasusnya seolah menghilang. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.